Film diawali dengan diperlihatkan si eteh cantik bernama Susan, yang mana dirinya ini baru saja keluar dari penjara. Singkat cerita, saat dirinya ingin pulang ke rumah, tiba-tiba ada seorang gadis SMA yang memeluknya. Yang mana gadis SMA itu adalah adiknya yang bernama Yuni. Yuni ini memang sengaja berada di sana untuk menunggu kepulangan kakaknya. 너 지금까지 여기서 기다리고 있었던 거야? Dan karena memang mereka sudah lama tak bertemu, lalu mereka saling melepas rindu. Selain itu juga, sang kakak memberinya sebuah cepet rambut yang rupanya Yuni sangat menyukai pemberian dari sang kakak ini. 예쁘다, 언니. Hingga pada malam harinya, ketika mereka tidur bersama, Susan mengajak adiknya untuk mengunjungi makam orang tuanya pada akhir pekan. Tapi Yuni menolak, ia mengatakan bahwa ia ingin pergi besok saja. 엄마랑 아빠 보러 갈까? 내일 갈래. Tentu, hal ini membuat kakaknya bertanya tentang di sekolahnya besok jika ia pergi mengunjungi orang tuanya di hari itu. Lalu Yuni mengatakan bahwa dirinya tak menyukai sekolah dan ia juga ingin berhenti untuk bersekolah. Nah, sebagai kakak yang baik, Susan memberinya support dan dukungan kepada Yuni agar mau tetap bersekolah. 다니면 안 될까? 하고 싶은 사람이 어딨어. 그래서 제일 중요한 게 약속이라 그랬지. Singkat cerita, di pagi harinya Yuni sudah berangkat ke sekolah. Selain itu dirinya memberikan sebuah surat dan juga beberapa hadiah di sana. Di mana isi surat tersebut mengatakan bahwa Yuni sangat menyayangi kakaknya. Kemudian scene berpindah ke sekolah Yuni, kita akan diperlihatkan kehidupan sekolah Yuni. Di mana dari sini kita tahu alasan kenapa dirinya ingin berhenti sekolah. Ternyata Yuni sering mengalami bully oleh teman-teman sekelasnya. 해주면 안 될까? 혜연아, 새삼스럽게. Karena kita tahu sendiri bahwa sebenarnya Yuni ini memiliki keterbelakangan mental yang membuatnya menjadi sasaran empuk bagi para pembuli. Dan juga di sana ada salah satu siswi di kelas itu yang melihat Yuni sedang dibully. Tapi justru dirinya juga kena timpuk oleh pembuli tersebut yang merasa tidak nyaman jika aksinya dilihat. Singkat cerita, setelah jam sekolah usai, para pembuli tersebut membawa Yuni ke sebuah tempat karaoke. Setelah dari tempat itu, kemudian ia dibawa lagi ke sekelompok anak laki-laki yang tak lain adalah teman-teman dari para siswi pembuli ini. Dan ironisnya lagi, para laki-laki ini ternyata memanfaatkan Yuni untuk mendapatkan sejumlah uang, di mana Yuni dijadikan seorang wanita penghibur. Dan ketika dirinya disewa oleh om-om, rombongan laki-laki tersebut kemudian muncul dan berpura-pura menolongnya. Selain itu mereka juga memeras om yang menyewa Yuni karena hukum di Korea sana tidak memperbolehkan berhubungan seks dengan wanita di bawah umur. Hal itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menipu para korban yang menyewa Yuni. Hingga pada korban kesekian kalinya, ternyata om-om yang menyewa Yuni adalah seorang gangster yang tentunya membuat para laki-laki yang hendak menghajar dan memerasnya malah ketakutan. Selain itu, preman yang diketahui bernama Gatem ini menahan Yuni dan meminta uang tebusan sebesar 10 juta won jika mereka ingin memboyong Yuni pulang. Dan karena mereka merasa sudah tak ada lagi urusan dengan Yuni, akhirnya mereka dengan gampangnya meninggalkan Yuni bersama laki-laki tersebut. Anjir, bejat. Sementara itu, sang kakak yang berada di rumah merasa cemas karena Yuni tak kunjung pulang. Ia sangat khawatir jika adiknya kenapa-napa. Kemudian, keesokan paginya ia memutuskan untuk mencari adiknya ke sekolah. Tetapi sang adik tak ada di kelasnya hingga membuatnya menemui seorang pengajar di sekolah itu. Singkatnya, setelah ia bertemu dengan staf guru di sekolah tersebut, ternyata si guru ini malah menyalahkan Susan karena menyekolahkan adiknya di sekolah umum, bukan di SLB. 조만간 아무 일 없다는 듯 금방 돌아올 겁니다. 걔가 어떤 상태인지 아시잖아요. 일반인 문계로 집어넣으셨어요? Dan ketika dirinya hendak pergi dari sekolahan, tiba-tiba ada seorang siswi perempuan yang menghampirinya, lalu ia memberikan sebuah video kepadanya, di mana video itu adalah video sang adik yang telah dibully dan ditelanjangi
didatangi oleh beberapa orang. Setelah melihat video atas pelecehan yang dilakukan kepada adiknya, membuatnya marah sehingga ia memutuskan untuk mencari orang yang ada di dalam video itu. Susan mengikuti 3 siswi perempuan yang ada di dalam video tersebut, bahkan dirinya juga memukul dan menyiksa ketiga siswi perempuan itu dan menanyakan keberadaan sang adik kepadanya. 감방 갔다 온 은혜 언니? Lalu setelah satu dari ketiga siswi tersebut membawanya ke tempat teman laki-lakinya, di mana ia malam itu terakhir bersama Yuni. Tanpa basa-basi lagi, Susan langsung menghajarnya dan bertanya tentang sang adik kepadanya. 내 동생 어딨어? Tapi laki-laki tersebut kini tak tahu keberadaannya sekarang. Kemudian ia memberinya sebuah kartu yang mana pemilik kartu tersebut yang terakhir kali menyewa Yuni. Setelah mendapatkan informasi itu, Susan langsung menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut, namun tak ada jawaban. Lalu Susan menghubungi kantor polisi untuk membantunya mencari adiknya yang dibawa kabur oleh orang jahat. Tapi pihak polisi memintanya untuk datang ke kantor dulu dan melaporkan masalah ini. Selain itu, pihak polisi juga mengatakan bahwa Susan harus memastikan dulu apakah adiknya hilang atau kabur dari rumah. Yang intinya, jika harus meminta pertolongan pada polisi, maka prosesnya akan rumit dan akan memakan waktu. Maka dari itu, Susan memutuskan untuk bergerak sendiri, di mana dirinya mendatangi alamat dari kartu tersebut, yang mana itu adalah sebuah kantor peminjaman uang. Sesamanya di sana, dirinya tak menemukan orang yang dimaksud. Ia hanya bertemu dengan pegawai biasa yang terus mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Namun dirinya memberikan info tentang plat mobil Gotham kepadanya. 지금 전화는 왜 안 돼? Sementara itu, Gotham yang sekarang bersama Yuni membawanya ke sebuah tempat prostitusi di mana dirinya menjualnya kepada pemilik tempat itu. Di tempat itu juga, Yuni dilatih untuk melayani para pria. Sementara itu, Susan yang kini tahu plat nomor mobil milik Gotham mencarinya di berbagai tempat parkir hingga akhirnya dirinya menemukan mobil tersebut. Tak lama setelah menunggu, akhirnya Gotham pun pergi menggunakan mobil itu, lalu Susan mengikuti mobil tersebut. Dan ketika sampai di jalan yang sepi, ia menabrakkan mobilnya ke bemper belakang mobil Gotham. Dan ketika Gotham ingin keluar dari mobil itu, Susan langsung menyerangnya menggunakan taser gun hingga membuatnya pingsan. Kemudian, Susan melilitkan seutas kain ke leher Gotham dan menanyakan tentang keberadaan adiknya. Sehingga Gotham pun akhirnya menyerah dan bersedia mengantarkan Susan ke tempat Yuni berada. 내 동생한테 가. 닥치고 출발해. Namun ternyata itu adalah bullshit karena si Gotham langsung menancap gasnya dan menabrakkan mobilnya hingga membuat Gotham lepas dari dekapan Susan. Terjadi pertarungan di dalam mobil di mana Susan pun dengan begitu tangguh melawan tenaga seorang pria yang ternyata berhasil diatasi dengan mudah oleh Susan. Tak butuh waktu lama, Susan pun terlihat sudah berada di tempat si bos pemilik tempat hiburan, di mana saat melihat jepit rambut milik adiknya, Susan pun langsung menjambak asisten si bos. 어딨어? 이 여자 누구야? Dan masuk ruangan si bos yang ternyata si Yuni sudah dibeli oleh seorang yang tidak diketahui identitasnya. Melihat rarai si bos yang pika sebelen membuat Susan tak bisa menahan murkanya. Lantas dihajarlah si bos hingga dilempar ke sana kemari sampai-sampai kepalanya terjepit berada di palangkakan Neng Susan. Saat itulah si asisten akhirnya buka suara mengenai sedikit petunjuk tentang adiknya yang mungkin bisa membantu. Yang selain si Yuni dibawa oleh pria berpakaian rapi, Yuni juga sebelumnya sempat meminjam ponsel milik asisten untuk menghubungi Susan. Namun karena saat itu Susan sedang berada di luar menunggunya, maka Yuni pun menghubungi seorang paman-paman yang diketahui adalah pemilik warung sekitar lokasi sekolahnya. 아무도 없으니까 딴 데다 걸었어요. 슈퍼던가?
Sampai di sana, Susan pun melihat wajah dan gerak-gerik si paman yang mencurigakan. Diinterogasilah dia sampai buka suara yang akhirnya mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa si paman ini ternyata pernah meniduri Yuni karena kepolosannya. Yuni tidak pernah membicarakan atau melaporkan hal tersebut kepada siapapun. Di situ juga terkuak bahwa bukan hanya dialah yang pernah melakukan itu kepada Yuni, karena si paman yang ingin pamer pun ternyata menceritakan hal tersebut kepada dua temannya, yang satu seorang fotografer, yang satu lagi seorang pemilik bengkelas, di mana mereka berdua akhirnya penasaran dengan Yuni yang polos dan melakukan hal serupa di waktu yang berbeda. Susan yang murka lalu memberi si paman pelajaran. Kemudian Susan pun langsung mendatangi si fotografer dan memukulnya dengan bingkai foto. Namun karena tidak mengetahui di mana Yuni berada, si fotografer pun menyarankan Susan agar menemui temannya yang lain, yaitu seorang pemilik bengkel. Dengan sebuah martil besar di tangannya, Susan pun langsung menggebrak tangan si pemilik bengkel. Lantas diinterogasilah dia tentang keberadaan Yuni, yang akhirnya terkuak lagi sebuah fakta bahwa ternyata orang yang membawa Yuni, dia adalah seorang politisi yang dulu sempat dilukai oleh Susan, yang juga kejadian itulah yang membuat dirinya bisa sampai di penjara. Sampai sini kita pun akan dibawa flashback ke tahun sebelumnya, tepat saat peristiwa itu terjadi, yang mana si pemilik bengkel ternyata bermain dengan Yuni di dalam mobil milik politisi yang kebetulan sedang diperbaiki di sana. Hingga saat si politisi tak sengaja menemukan jeroan milik Yuni, ia pun tertarik dan melakukan hal serupa kepadanya. Entah dikasih uang atau diiming-iming 12 promek, yang pasti ini adalah sebuah tindakan bejat yang tentu saja membuat Yuni harus terlambat pulang ke rumah. Sehingga saat Susan tak mendapatkan informasi apapun dari sikap anehnya, Susan pun diam-diam mengikuti Yuni sepulang sekolah, yang ternyata dibawa ke hotel bersama pak politisi tersebut. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Susan langsung menghubungi si ajudan politisi untuk memintanya memberitahu di mana adiknya sekarang. Dan pada titik ini kita akan melihat ekspresi si ajudan yang sebenarnya sudah muak dengan perintah dari bosnya sendiri, yang memang menyimpan banyak sekali kebusukan yang tidak pernah terungkap ke media. Dengan informasi dari si ajudan, Susan pun segera pergi ke lokasi di mana si politisi berada. 잘 지키고 있어. Menyetrum anak buahnya dan sempat menodongkan pistol ke kepala si politisi. Namun karena anak buahnya langsung turun tangan, akhirnya si politisi berhasil kabur saat Susan sedang sibuk bertarung. Sempat ngudag si politisi dan menembak bahunya, namun mobil yang dikendarai Susan pun harus dikusruk di pinggir jalan, yang membuat si politisi berhasil melarikan diri. Si politisi pun menyuruh ajudannya untuk menyuntik mati Yuni, tetapi si ajudan yang memang sudah muak dengan bosnya pun tidak melakukan hal tersebut dan justru memberitahukan di mana markas bosnya kepada Susan. Hal itu ternyata berhasil diketahui oleh si politisi, di mana dia menggantung ajudannya sendiri dan menusuk lehernya dengan pisau, yang akhirnya membuat si ajudan tewas secara mengenaskan. Susan sendiri terlihat sedang membalut tangannya, pertanda dia sudah siap untuk bertarung. Lantas pergilah Susan ke tempat di mana si politisi sedang mengubur jasad ajudannya. Pergelutan Susan pun terjadi, di mana ia melawan banyak pria berbalok kayu. Namun itu semua tidak melemahkan mental Susan sedikit pun. Susan dengan tangguhnya menghadapi semua anak buah si politisi.
Sampai-sampai mereka sangat dibuat amat kewalahan. Sempat terjatuh dan tak sadarkan diri, Susan kembali bangkit dan saat dia berhasil merebut pisau milik salah satu pria, Susan pun mulai bertindak brutal dengan melukai mereka satu persatu. Setelah berhasil mengalahkan semua orang, Susan pun akhirnya bisa melihat Yuni yang sedang ngeringkuk tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba si politisi ternyata diam-diam sudah menunggu sejak tadi. Lantas ditikamlah Susan di bagian perut. Meski akhirnya si politisi berhasil menemui ajalnya, tatkala Susan membebeknya dengan penuh kemarahan dan kemurkaan. Setelah semua selesai, Susan pun pulang membawa Yuni dan meski perutnya terus mengeluarkan darah akibat tusukan tadi, setidaknya dia sudah berusaha untuk menyelamatkan sang adik yang sangat disayanginya. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Film ini mengajarkan bahwa keluarga adalah nomor satu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.